Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali hari ini Kak Yeni bisa menjumpai adik-adik semua dalam devotion online SD Kristen Terang Bangsa. Yuk, hari ini kita mau semangat memuji nama Tuhan. Kak Yeni mau ajak semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi satu lagu dengan penuh sukacita. More, more, more. Bersuka cita, kita mau lebih lagi menyanyi buat Tuhan, kita mau lebih lagi menyembah buat Tuhan. Kenapa? Karena hari ini kita mau datang hadirat Tuhan, kita mau bawa hati kita lebih lagi sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Hari ini kita mau dengar satu devotion yang luar biasa adik-adik. Dan Kak Yeni mau ajak setiap adik-adik untuk kita menyiapkan hati kita lebih lagi. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita, mengasihi Kak Yeni, mengasihi adik-adik semua di rumah. Kita mau belajar satu lagu ini mungkin lagu baru buat kita semua, tapi Kak Yeni yakin lagu ini memberkati hidup kita semua. Yuk kita mau sama-sama naikin lagu ini ya, kita mau belajar lagu ini.
tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Haleluya, haleluya Yesus, ku mau menyembah-Mu Tuhan, ku mau menyembah-Mu lebih lagi. Oh, karena Kau Allah kami, karena Kau Yesus yang dahsyat. Oh, haleluya, oh haleluya, ku menyembah-Mu Yesusku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Bapa kalau pagi hari ini Tuhan kami bisa datang ke hadirat-Mu, membawa hati kami, membawa ucapan syukur kami Yesus. Sebentar kami mau dengar devotion Tuhan. Kami mau Tuhan Kau siapkan hati setiap anak-anak yang mendengarkan devotion pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak di rumah yang saat ini mendengarkan devotion. Tuhan, mari Tuhan Engkau yang berbicara, pakai hamba-Mu Tuhan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Kak Yeni bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa datang dan devotion pagi hari ini. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, kita mau dengar satu firman Tuhan yang luar biasa. Yang siap katakan amin. Ya, Kak Yeni mau bawa satu firman Tuhan dengan tema I can do it. Coba sama-sama katakan I can do it. Ya, artinya apa? Saya bisa melakukannya. Ya, kayak ini mau ajak setiap adik-adik di tahun yang baru ini, ya mungkin kita selama 1 tahun kemarin kita merasa aduh bosan nih Kak Yeni di rumah, kita online terus, sampai kapan nih? Ya sama, Kak Yeni juga mempertanyakan ya Tuhan sampai kapan ya sekolahnya terus online, kerjanya terus dari rumah. Tapi kita mau bangun hati kita, kita mau tanamkan dalam hati kita bahwa pandemi ini segera berlalu, ya semua akan menjadi lebih baik di tahun ini. Tetapi tidak akan berubah kalau kita tidak merubah hati kita, kalau kita tidak merubah pikiran kita. Kita mau merubah pikiran dan hati kita dengan kita bicara dalam hati kita, dengan bicara kita pada diri kita sendiri bahwa I can do it. Saya bisa melakukannya. Melakukan apa? Melakukan banyak hal dalam hidup kita. Mungkin di tahun baru ini kita punya banyak mimpi adik-adik. Siapa tahun baru ini punya banyak mimpi? Kak Yeni punya banyak mimpi di tahun baru ini. Kak Yeni mau tahun baru di 2021 nanti sampai kita menjalaninya sampai akhir tahun akan diberikan banyak kesuksesan, akan diberikan berhasil dalam studi kalian. Kalian bisa melewati sekolah online, belajar online, ujian online ya dengan baik sampai nanti di bulan Juni Juli kalian bisa naik kelas. Yang mau katakan amin ya. Amin dengan keras ya, kita semua akan melalui sekolah online ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan ya. Kita juga mau berusaha. Tuhan akan melakukan bagiannya ketika kita mau mengerjakan bagian kita dengan baik. Kalau kita belum apa-apa udah menyerah. Aduh Kak ini online-nya susah. Aduh Kak ini pelajarannya selama ini aku gak bisa masuk, aku gak bisa mengerti. Ya, kalau belum mencoba tapi kita sudah menyerah, wah kita tidak akan pernah berhasil melaluinya dengan baik tahun ini. Tapi Kak Yeni mau memberi semangat sama kalian semua. You can do it. Kamu bisa melakukannya. Ya. Ada satu kisah di Bible Story yang melukiskan satu anak ya, yang dia itu sangat percaya diri, sangat mempunyai iman yang luar biasa dalam Tuhan. Tapi anaknya masih badannya kecil. Siapa yang bisa tebak? Dia bisa melewati segala rintangan dalam hidupnya, apapun yang Tuhan percayakan di dalam tangannya, semua berhasil. Pahlawan ini namanya Daud, Raja Daud ya. Daud ini berhasil mengalahkan satu raksasa dalam hidupnya. Apa raksasa kalian dalam hidup kalian? Mungkin saat ini yang menjadi hambatan, yang menjadi pergumulan kalian, ya mungkin sekolah secara online. Atau mungkin kegiatan kalian yang monoton itu terus. Gak ada kegiatan lain kayak ini gitu. Aku setiap hari itu bosen kayak ini di rumah. Nah hari ini kita mau belajar dari Daud. Daud mengerjakan sesuatu hal yang Tuhan percayakan dalam tangan dia, apapun itu. Pertama dia menjadi penggembala. Ketika dia menjadi penggembala, dia selalu berkata bahwa I can do it. Saya bisa melakukannya. Dia tidak menyerah. Kakak-kakaknya itu menjadi prajurit-prajurit, dia bekerja untuk Saul. Tapi Daud itu anak bungsu dari Isai, dia bekerja mengembalakan domba adik-adik. Tetapi dia tetap setia dan dia tetap percaya diri dan dia tetap memaksimalkan apa yang dia miliki. Dia jaga kambing dombanya, ya. Dia bilang I can do it. Ketika kambing dombanya diserang sama serigala, sama beruang, ya. Dia tidak menyerah. Dia tidak bilang ya udahlah gitu, nggak apa-apa kambing dombanya dimakan sama beruang, nggak apa-apa masih ada yang lain. Enggak, dia berjuang, dia bilang I can do it, saya bisa ya melakukan segala sesuatunya karena Tuhan beserta dengan aku. Kenapa Daud bisa begitu kuat? Kenapa Daud bisa merasa yakin? Karena dia yakin ada Tuhan yang menyertai hidupnya. Kita mau yakin pada diri kita sendiri bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Mungkin rintangannya besar, mungkin kesulitannya tinggi, tetapi ketika kita yakin bahwa ada tangan Tuhan yang luar biasa, Tuhan pencipta alam semesta yang memiliki hidup kita, yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita, seperti lagu tadi, ya Tuhan melukis wajah kita, mengukir nama kita di telapak tangan kita. Ketika kita tahu Tuhan yang adalah Raja semesta mengukir nama kita dan melukis nama kita, kita nggak perlu khawatir.
adik-adik ya. Seperti Daud, dia tidak merasa khawatir. Dia mampu melakukan hal-hal kecil, perkara-perkara kecil yang dia taruh di tangan, yang Tuhan taruh di tangannya menjadi satu perkara yang besar. Mulai dari penggembala domba. Dia bilang, I can do it. Ya. Ketika itu Daud datang pulang habis menggembalakan domba. Ya, ada kisahnya di Alkitab ya, kayak ini ceritakan secara singkat gimana Daud ini menjadi seorang yang tidak menyerah, menjadi seorang yang selalu mengapi-apikan dirinya, menjadi seorang yang mau berkata I can do it ya. Dia datang lari dari padang setelah mengembalakan kambing domba, dia bertemu ayahnya Isai ya. Kemudian Isai bilang apa? Daud, tolong dong kamu bawa bekal ini untuk kakak kamu yang sedang ada di medan perang. Waktu itu ya Raja Saul, bangsa Israel sedang mengalami peperangan, sedang berperang dengan bangsa Filistin. Ya, Daud gak menolak, gak menunda. Dia gak bilang nanti dulu ayah, nanti dulu saya capek dari padang. Siapa di sini yang kadang suka menunda? Kita mau belajar dari Daud juga. Dia gak nunda loh ketika disuruh sama orang tuanya, sama Isa. Ayo bawa ini packing bekalnya buat kakak kamu. Yes, Daud bilang oke. Dia bawa. Tuh dia baru pulang dari padang. Berapa kali dari kita ketika kita disuruh orang tua kita, ayo udah selesai nih sekolah online-nya, kamu kerjain tugas, nanti dong mam, gitu ya, nanti dong pap, nanti dong tunggu dulu, gitu. Berapa kali? Ya, kayak ini yakin di sini pasti banyak yang senyum-senyum di rumah, ya, merasa bahwa dirinya seperti itu. Ya, hari ini kita mau berubah ya, kita mau belajar dari Daud. Daud tidak pernah menunda. Dia bilang, oke, ayah, aku berangkat sekarang. Aku bawa bekal-bekal ini buat kakakku. Ketika sampai dia di sana, dia bertemu dengan kakak-kakaknya. Jadi lihat, oh bangsa Israel itu sedang melawan satu orang yang namanya Goliat, tinggi besar ya badannya. Dan semua bangsa Israel, orang-orang di situ ketakutan, tidak ada yang berani. Dia mendengar bahwa orang itu menghina bangsa Israel. Goliat itu menghina, ayo mana yang berani melawan saya? Tidak ada yang berani melawan, karena memang tubuhnya tinggi besar. Dikatakan bahwa Goliat itu orang Gad yang tinggi dan besar. Tapi Daud tidak merasa ketakutan. Daud merasa dia disertai oleh Tuhan dan dia merasa bahwa I can do it. Akhirnya dia datang sama Saul, bayangin ya, seorang anak kecil, kakak-kakaknya tinggi besar, gagah-gagah, ya, prajurit-prajurit Israel tinggi-tinggi gitu, gak ada yang berani. Tapi Daud, ya, dia berani, tubuhnya kecil, gak lebih tinggi dari kakak-kakaknya. Datang sama Saul, dia bilang saya mau melawan Goliat. Lah Saul bilang apa? Kamu gitu ya, kamu mau melawan, kamu tuh badannya kecil, kamu bisa apa? Berapa banyak mungkin ya suara-suara di sekeliling kita, orang-orang mungkin yang dekat dengan kita yang bilang kamu bisa melakukan itu, kamu mau jadi pemusik terkenal misalnya, atau kamu mau jadi polisi, kamu mau jadi TNI, kamu mau jadi presiden, mana kamu bisa? Ya, seringkali mungkin kata-kata itu terdengar dari orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, sama seperti Daud, saat itu Saul meragukan kemampuan Daud, kamu bisa, kamu kecil loh. Ya, tetapi Daud bilang apa? Aku bisa melakukannya, I can do it. Ketika Daud bilang, karena ada Tuhan yang menyertai aku, Tuhan Allah Israel yang menyertai aku akan mengalahkan Goliat orang Gad itu. Ketika kata-kata itu keluar dari mulut Daud, bangkitlah iman Saul. Kemudian Saul bilang, yes, kamu bisa karena Tuhan menyertai engkau. Saul bilang gitu. Ya, Saul memberikan kata-kata positif balik, yes, you can do it. Berapa banyak di sini juga yang suka dikasih semangat sama orang tuanya. Ketika kalian mungkin menyerah, aduh ini soal matnya susah banget gitu ya. Ini soalnya susah mami gitu, papi ini aku gak bisa melakukannya. Ya, bahasa Inggris semua lagi aku gak ngerti. Ya, banyak orang tua yang memberikan kata-kata positif. Ayo, jangan menyerah, you can do it, kamu bisa melakukannya. Ya, sama seperti Saul, ketika Daud bilang seperti itu, Saul memberikan feedback, you can do it, Tuhan yang akan berperang bagi kamu. Daud menjadi semangat, dia berangkat ke medan perang. Tidak lupa, ya Daud ngambil 5 buah batu kerikil. Itu berbicara apa dalam hidup kita? Ketika kita bilang I can do it, ketika kita bilang aku bisa, juga harus disertai dengan usaha kita.
Jadi nggak cuma ya aku bisa, aku berdoa, banyak orang yang mendukung aku, tapi aku tidak melakukan apapun, tidak ada usaha, nggak mau dimengerti, dibaca dulu soalnya, dimengerti, dibuka kamus bahasa Inggrisnya gitu ya. Atau ketika kamu mau menjadi seorang pemusik terkenal, kamu nggak berusaha, menyerah, nggak mau latihan gitu ya. Nggak seperti itu. Ketika Daud ngambil 5 kerikil, itu menandakan bahwa dia mempersiapkan dirinya. Kita juga mau mempersiapkan dirinya ketika kita bilang, I can do it. Kita siapkan diri kita. Kita lakukan bagian kita yang terbaik. Belajar, mencoba memahami soal, mengerjakan PR-PR yang mungkin dari Miss sama Sir. Kayak ini yakin, Miss sama Sir sudah melakukan yang terbaik di sekolah online ini untuk memudahkan kalian. Maka kalian jangan menyerah. Tinggal beberapa bulan lagi menuju kenaikan kelas ya. Kayak ini yakin semua akan naik kelas. Amin. Ketika kita mau berusaha, you can do it, I can do it ya. Jadi kita bekali kita dengan pengetahuan, mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ketika itu ulangan, belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika ada PR, kita kerjakan dengan baik. Ketika sekolah online, kita dengerin. Ya, ketika ada Zoom, ya jangan miss-nya atau sernya itu nerangin gitu ya. Panjang lebar, kayak ini sering kalian lihat miss sama sernya itu nerangin panjang lebar. Terus kalian itu ya mainan lah gitu kan. Terus ngobrol lah sama yang lain, sama mamahnya atau sama siapanya, sama adiknya, sama kakaknya. Nggak didengerin. Loh, Miss itu sama Sir itu menyiapkan bahan materi itu dengan semaksimal mungkin supaya kalian bisa ngerti. Susah loh adik-adik. Ya, Kak I ini di sini ya menerangkan ini, membagikan firman, sharingkan firman secara online itu nggak mudah. Ya, nggak semudah ketika Kak ini melit dari atas panggung seperti kita biasa kontak muka gitu. Kak ini bisa lihat ekspresi kalian gitu. Itu lebih memudahkan. Nggak gampang menyiapkan semua materi dan harus menyajikannya dalam bentuk online. Jadi Kak ini mau setiap kita, yuk kita persiapkan diri kita. Seperti Daud mengambil umpan-umpan itu, dia mempersiapkan dirinya ketika dia mau melawan Goliat. Nggak tangan kosong adik-adik. Dan ketika battle itu mulai gitu ya, Daud dengan lantang berkata, aku melawan engkau, Allah semesta alam yang akan mengalahkan engkau. Meskipun diketawain sama Goliat. Dan akhirnya, ya singkat cerita kita tahu bahwa Daud memenangkan pertarungan itu. Goliat jatuh tersungkur dan dikalahkan. Raksasa dalam hidup kita akan bisa kita kalahkan apapun itu bentuknya. Ketika kita berkata, I can do it. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Ya. Dalam ayatnya ada nih kayak ini, catat Filipi 4 ayat 13a ya. I can do all things through Christ. Saya bisa melakukan segala perkara di dalam Tuhan yang berikan kekuatan kepadaku. Amin. Ya, kayak ini mau pagi hari ini ya kita mau datang sama Tuhan Yesus, kita mau bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau berkata I can do all things through Christ. Ya, saya mau datang dan I can do it all. Saya bisa melakukan segala sesuatunya karena Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Kayak ini berharap kita bisa melewati sekolah online hari ini dengan baik. Dari pagi sampai siang hari nanti. Kayak ini berharap semua bisa dilewati dengan baik. Amin. Kita mau berdoa sama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini Tuhan firman telah ditaburkan dan setiap anak-anak menangkap firman ini dengan baik. Apapun raksasa yang mereka hadapi, apapun pergumulan yang mereka hadapi dalam hidup mereka, kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang akan mengangkat kami tinggi Tuhan. Kami yakin di tahun 2021 ini Tuhan, kemenangan ada di tangan kami Bapa. Apapun permasalahannya Tuhan, dalam hal sekolah, dalam hal rumah, pergaulan kami, pekerjaan kami Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan kami kekuatan dan kami akan tampil sebagai pemenang-pemenang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk segala sesuatunya Tuhan. Tetap berkati kami Tuhan, sertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.